Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Selamat dari harga mati, salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sedang trending, yang sedang viral, yang sedang menjadi buah bibir di mana-mana, yaitu gonjang-ganjing di tubuh Nahdlatul Ulama atau PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, organisasi yang cukup besar, bahkan terbesar di Indonesia, sedang mengalami goncangan di tubuh mereka sendiri. Ini apa penyebabnya dan siapa yang menyebabkan, kemudian siapa yang sedang bermain, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tentu dirugikan, dan kemudian siapa yang sedang memancing di air keruh. Ini yang perlu kita waspadai, khususnya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Jangan mudah terpancing, mudah terprovokasi, sehingga kita berpihak. Sebagai organisasi yang besar di Indonesia, tentu banyak sekali yang sedang mengincar NU, baik itu sebagai kendaraan politik, sebagai kendaraan kepentingan kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Ada apa sebenarnya dengan Suriah dan Tanfidiyah yang selama ini kelihatan mesra-mesra saja, tapi belakangan ini kelihatan justru sedang berlawanan, sedang bertentangan, sedang konflik, sedang hangat suhunya di antara kedua belah pihak. Padahal selama ini Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi yang cukup adem, apalagi di antara mereka itu ada tradisi yang namanya tradisi tabayun, saling menghormati, saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dan tradisi di NU biasanya adalah tradisi sami'na wa ata'na kepada yang lebih senior, yang lebih sepuh, atau kiai-kiai yang usia dan kealimannya di atas yang lainnya. Nah, tetapi dalam hal ini Ketua Tanfidiyah, yaitu Haji Khalil Yahya Stakuf, juga menyatakan tidak akan mundur dan beliau akan menyelesaikan selama satu periode, yaitu selama 5 tahun. Meskipun rapat harian Suriah menyatakan dalam waktu 3 hari Ketua PBNU Haji Khalil Yahya Stakuf atau Gus Yahya diharuskan mundur dari jabatan sebagai Ketua Tanfidiyah PBNU. Nah, menanggapi polemik ini ada beberapa pendapat, salah satunya diantaranya dari tokoh muda NU, Nadir Shah Hussein. Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Nadir Shah Hussein, menyoroti dualisme yang tengah ada di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Pria yang akrab disapa dengan Gus Nadir ini membedah penyebab gonjang-ganjing di tubuh NU yang melanda para ketua ormas Islam terbesar tersebut. Menurut Gus Nadir, kisru dan dinamika internal PBNU belakangan ini seperti membuka kembali lembaran lama tentang betapa rentannya jamaiyah, terlebih ketika struktur kepemimpinan melebar tanpa kejelasan garis komando, sehingga semua pihak merasa memiliki legitimasi. Rais Am terpilih muktamar, ketua umum juga dipilih muktamar. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Melbourne, Australia itu menilai keduanya, baik ketua PBNU dan Rais Am, merasa memegang mandat langsung dari jamaah. Dan di titik inilah roda organisasi mulai tersendat, bahkan berhenti berbulan-bulan. Maka menurutnya dari konflik ini muncul satu kebutuhan mendesak, yakni menyederhanakan NU. Pertama, yakni menata ulang struktur puncak jamiah. Ini saya setuju dengan pendapat beliau nih dalam hal ini. Sudah saatnya NU mempertimbangkan model yang lebih ringkas dan jelas.
Sehingga pada muktamar mendatang, posisi yang dipilih langsung oleh muktamar mungkin cukup Rois Am saja, ini kata beliau ya, pendapat pribadi beliau. Setelah itu, Rois Am terpilih diberi mandat untuk menunjuk ketua umum, bukan melalui kontestasi terbuka. Nah, ini saya sepakat, apalagi misalnya dalam suatu pemilihan tertentu, memang kadang-kadang sebuah organisasi itu rentan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu atau money politik dan lain sebagainya, saling menjatuhkan di antara satu dengan yang lainnya dengan cara-cara yang tidak benar. Ini yang tidak kita harapkan tentunya. Menurut Gus Nadir, model ini menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yakni tidak ada dualisme dua figur yang sama-sama merasa dipilih muktamar, dan konsolidasi Suriah dan Tanfidiyah menjadi lebih stabil karena ketua umum berangkat dari amanah Rois Am, bukan menjadi kutub tandingan. NU berdiri di atas hikmah tatanan ulama, bukan pertempuran kuasa yang menggerus marwah jam'iyah. Diketahui belakangan ini PBNU diterpa isu perpecahan setelah risalah rapat harian Suriah yang ditetapkan pada 20 November 2025 dan memutuskan agar Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Nah, ini pendapat dari Gus Nadir ya, selaku salah satu tokoh muda NU, dan ini bisa dipertimbangkan pendapat-pendapat semacam ini. Dan ini juga perlu dipertimbangkan pula ketika Suriah kemudian Tanfidiyahnya, menurut saya pribadi juga jangan sampai dekat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari kelompok politik, kelompok keagamaan tertentu. Dan menurut hemat saya sebagai warga Nahdien akar rumput, juga baik Suriah maupun Tanfidiyah hendaklah bebas, bersih dari kepentingan-kepentingan ormas, kepentingan-kepentingan kelompok klan tertentu. Jangan sampai ada intervensi dari kelompok politik, kelompok agama atau kelompok-kelompok yang lainnya. NU harus independen, harus memiliki marwah tersendiri. Jangan sampai NU dikendalikan oleh kepentingan politik, oleh kepentingan ormas tertentu, oleh klan tertentu, yang kemudian marwah NU dikebawahkan, dikesampingkan. Bahkan NU seolah-olah menjadi corong-corong mereka, corong-corong kepentingan, corong-corong kekuasaan, dan corong-corong yang lainnya. NU sudah saatnya harus berdiri tegak, independen, dan memiliki marwah yang kuat, tentu didukung oleh Suriah, Tanfidiyah, dan seluruh struktur organisasi NU, serta oleh warga Nahdien. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.